Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Hayinaila Salma dari NIM 24208019, email Daputri Febriana dari NIM 24208002, dan yang terakhir Ruhiana Aimatun Nisa dari NIM 24208012. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang SOP administrasi pemerintahan yang berbentuk flowchart. SOP sendiri adalah cara tertulis yang jelas untuk membuat pekerjaan berjalan dengan baik, teratur, dan cepat. SOP membantu memudahkan dan mengatur pekerjaan, serta memastikan semua yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. SOP menjelaskan apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, dan siapa yang melakukannya. SOP administrasi itu adalah standar operasional administrasi yang bisa dilakukan oleh segala lembaga, seperti contoh sekolah, pemerintah, dan organisasi. SOP administrasi ini juga membantu menjaga efisiensi dan efektivitas dan pengelolaan tugas dalam fungsi organisasi. Selanjutnya adalah pelaksana atau user dalam SOP administrasi pemerintahan. Pelaksana atau usernya itu ada staf, Kasubag Umpek atau Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kabag TU atau Kepala Bagian Tata Usaha, dan juga Kaban atau Kepala Badan. Nah, yang pertama itu ada staf. Staf bertugas untuk menerima surat dari bagian tata usaha, kemudian menggandakan surat sebanyak 3 lembar, kemudian menyerahkan surat ke Kasubag Umpek untuk diparaf, dan setelah proses paraf selesai, staf diberi nomor surat dan staf akan mengarsipkannya. Yang kedua ada Kasubag Umpek atau Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Kasubag Umpek ini bertugas untuk menerima surat dari staf dan melakukan pengecekan awal, kemudian memaraf surat sebelum diteruskan ke Kaban. Setelah surat ditandatangani, kemudian dilakukan pengecekan kembali sebelum dikembalikan ke staf. Yang ketiga ada Kabag TU atau Kepala Bagian Tata Usaha. Kabag TU ini bertugas untuk menerima surat yang sudah ditandatangani oleh Kaban dan menyerahkan kembali surat kepada Kasubag Umpek untuk dicek dan diproses lebih lanjut. Yang keempat dan yang terakhir itu ada Kaban atau Kepala Badan. Nah, Kaban ini bertugas untuk menerima surat dari Kasubag Umpek yang sudah diparaf, kemudian menandatangani surat sebagai tanda persetujuan dan mengembalikan surat ke Kabag TU untuk diteruskan ke proses selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalannya flowchart pada kali ini pada SOP administrasi pemerintahan. Kenapa memakai tanda kotak, kenapa memakai tanda terminator, dan mengapa menggunakan garis alir. Yang pertama itu staf menerima surat dari bagian tata usaha. Itu kan kenapa menggunakan terminator, karena itu adalah awal permulaan. Terus yang kedua ada staf menggandakan surat sebanyak 3 kali. Itu menggunakan tanda proses atau ditandakan dengan kotak, karena staf itu sedang melakukan proses dalam menggandakan surat. Terus yang ketiga adalah staf menyerahkan surat ke Kasubag. Itu juga termasuk proses, makanya tetap menggunakan tanda kotak. Terus yang keempat, Kasubag Umpek memaraf surat dan menyerahkan ke Kaban. Kenapa itu menggunakan tanda bila ketupat atau description? Itu karena itu adalah perbandingan pernyataan. Jadi ketika di Kasubag surat sudah di Kasubag Umpek, kalau Kasubag Umpek mengetahui kesalahan dalam surat tersebut, maka dikembalikan ke staf dan dikembalikan ke tata usaha. Akan tetapi ketika surat tersebut sudah sesuai, maka langsung diserahkan ke Kaban. Nah, terus yang kelima, Kaban menandatangani surat dan menyerahkan ke Kabag TU. Itu memakai tanda jajar genjang atau itu bisa disebut input. Lah, inputnya itu apa? Inputnya itu adalah surat yang sudah tertandatangani dan diserahkan ke Kabag TU. Terus yang keenam, Kabag TU menyerahkan surat kepada Kasubag Umpek. Itu termasuk proses, makanya menggunakan tanda kotak. Terus yang ketujuh, Kasubag Umpek mengecek apakah sudah sesuai apa belum. Jika sudah, lalu menyerahkan surat kepada staf. Nah, makanya itu kenapa menggunakan tanda description atau
tanda bola ketupat. Itu kan jikalau suratnya tertanda tangan itu sudah benar, maka langsung diserahkan ke staf. Tapi jikalau belum ada kesalahan dari tanda tangan tersebut atau bagaimana, itu dikembalikan langsung ke Kaban. Terus yang ke-8 itu ada staf memberi nomor dan menyerahkan. Itu juga termasuk proses, makanya menggunakan tanda kotak. Terus yang ke-9 staf mengarsipkan surat keluar. Kenapa menggunakan tanda terminator? Karena tanda terminator itu digunakan untuk awal permulaan dan akhir permulaan. Jadi menggunakan akhir permulaan kali ini Yang ke-8 ada staf memberi nomor dan menyerahkan. Itu menggunakan tanda kotak. Mengapa menggunakan tanda kotak? Karena itu termasuk proses dari jalannya SOP tersebut. Terus yang ke-9 itu ada staf mengarsipkan surat keluar. Nah, itu mengapa menggunakan tanda terminator? Karena tanda terminator itu digunakan untuk awal permulaan dan akhir dari flowchart tersebut. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok 1 dari saya Imelda Putrabiana dan Ruhyana Aimatun Nisa dan Haynaila Salma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.